Selamat sore. Di sini saya akan mereview mengenai Learning Journal Agenda 2, yaitu akuntabilitas. Apa sih teman-teman akuntabilitas itu? Akuntabilitas ini diambil dari akronim ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Fungsi dan peranan pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Akuntabilitas PNS adalah bentuk kewajiban atau pertanggungjawaban terhadap kinerja atau tindakan baik yang dilakukan individu dan organisasi. Ada beberapa tingkatan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas, ada yang tahu belum teman-teman? Akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berbeda dengan responsibilitas, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Dari sini, kita dapat mengambil definisi akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik, sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Sehingga PNS itu tidak boleh masuk ke dalam politik praktis, namun bisa ikut pemilihan umum. Kemudian, memberlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Tidak membeda-bedakan, baik itu kepangkatan, kemudian agama, dan ras. Yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi sebuah hubungan antara dua pihak, individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil yang diharapkan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan berhasil maksimal. Akuntabilitas membutuhkan laporan kinerja individu dan instansi. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi berupa sanksi dan penghargaan. Akuntabilitas perlu adanya memperbaiki kinerja, yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri dari vertikal dan horizontal. Vertikal, pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Horizontal, yaitu kepada masyarakat luas. Dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas, kejujuran, dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi. Akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD.
Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia seperti perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel yaitu berkepemimpinan, berintegritas, berkeadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam organisasi yaitu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, dan perilaku korupsi, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan, transparansi dan akses informasi. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Klasifikasi informasi publik ini yaitu dikecualikan rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia pribadi bisnis. Terbuka, diumumkan berkala, diumumkan serta-merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan. Informasi publik. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Perilaku korupsi. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Penyimpanan dan penggunaan data informasi milik pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Prinsipnya adalah relevan, reliable, understandable, dan comparable. Konflik kepentingan. Tipe-tipenya ada keuangan, non-keuangan, dan cara mengidentifikasinya, tugas publik dan kepentingan publik, potensialitas, proporsionalitas, presence of mind, dan janji. PNS akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi, dan profesional hubungan berkontribusi harmonis. Lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Demikian yang saya jelaskan. Terima kasih, teman-teman.